Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue cantik manis tanpa daun pisang, dan cara pembuatannya sangat simpel dan sederhana. Sahabat dapat juga menjualnya untuk ide bisnis jualan sahabat. Karena kue cantik manis ini menjadi idola bagi semua orang, karena bentuknya yang cantik dan rasanya yang gurih dan manis. Dan yang pastinya cara membuatnya juga gampang, simpel dan sederhana. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 9 sendok makan tepung hungkwe. Di sini yang berukuran 90 gram sama dengan 9 sendok makan ya. Tapi punya Wangi Pandan ini 150 gram. Kemudian 8 sendok makan sagu mutiara atau sekitar 100 gram. 6 sendok makan gula pasir atau sekitar 90 gram, 500 ml santan atau sekitar 2/4 gelas, kemudian setengah sendok teh garam atau sesuai selera, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Dan siapkan juga cetakannya. Di sini bisa menggunakan cetakan agar seperti ini atau agar-agar, dan plastik yang tahan panas. Plastik ini berukuran 15 x 15 cm. Bisa dibeli di toko plastik ya sahabat. Tanya saja plastik yang tahan panas. Cara membuatnya: langkah pertama, siapkan sagu mutiara sebanyak 8 sendok makan. Kemudian gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Untuk takaran sendoknya adalah sedang ya sahabat, tidak terlalu peres dan tidak terlalu munjung. Kemudian 9 sendok makan tepung hungkwe. Nah seperti ini ya, ini sama dengan 1 bungkus yang berukuran kecil. Kemudian setelah itu didihkan air di dalam panci. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan sagu mutiaranya. Dan biarkan sejenak sambil dikecilkan apinya. Bisa diaduk sesekali ya sahabat. Dan kemudian rebus selama 15 menit menggunakan api kecil saja. Setelah 15 menit, tambahkan 1,5 gelas air. Dan kemudian aduk-aduk. Kemudian didihkan kembali. Setelah mendidih, tutup pancinya dan matikan api kompornya. Biarkan sagu mutiara ini hingga dingin dengan sendirinya. Cara ini adalah untuk menghemat gas agar tidak terlalu lama merebusnya. Nah, setelah dingin seperti ini, cuci sagu mutiara ini dan dapat kita olah kembali. Kemudian campurkan tepung hungkwenya dengan sedikit garam, vanili bubuk. Untuk garamnya sesuaikan selera saja ya sahabat, dan gula pasirnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan tambahkan santan sedikit demi sedikit. Tips dari Wangi Pandan mencampurkan adonan ini dengan menggunakan santan yang sedikit saja terlebih dahulu agar adonan tidak bergerindil. Setelah tercampur rata seperti ini, baru sisa dari santannya kita masukkan seluruhnya. Nah seperti ini ya sahabat. Kemudian didihkan di atas api kompor menggunakan api kompor ukuran sedang terlebih dahulu. Nanti setelah adonannya mulai padat, baru kita kecilkan apinya. Dan jangan lupa selalu diaduk-aduk agar adonannya tidak mengenai
mengendap di bagian bawah. Jadi harus sering diaduk ya sahabat, agar endapannya tidak menjadi gosong di bagian dasar dari pancinya. Nah seperti ini ya. Aduk-aduk terus dengan api kecil setelah adonan menjadi padat ini ya. Jadi apinya harus kecil dan aduk hingga adonan menjadi mendidih dan meletup-letup. Artinya adonan telah matang. Setelah itu masukkan sagu mutiaranya dan aduk kembali dengan api kecil. Nah, campurkan dan aduk. Lama-lama warna dari sagu mutiaranya akan berubah menjadi pink karena menyatu dengan adonan tepungnya. Nah, ini masih merah ya sahabat, lama-lama akan berubah menjadi pink. Tetap gunakan api kecil saja. Dan aduk sampai kembali meletup-letup, tandanya adonan ini telah matang kembali. Nah, seperti ini ya setelah meletup-letup. Dan sagu mutiaranya telah berubah menjadi warna pink. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan YouTube ada beberapa pemirsa dari Wangi Pandan yang lupa untuk subscribe channel ini. Tolong dibantu ya sahabat, agar Wangi Pandan lebih semangat lagi untuk membuat konten memasak ini. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah mendidih, matikan api kompor dan langsung kita cetak. Tips dari Wangi Pandan, jangan terlalu lama menunggu adonan hingga dingin ya. Jadi langsung saja hangat-hangat atau panas-panas ini saja. Karena jika telah mendingin atau menjadi dingin, adonan akan sulit untuk dibentuk. Kemudian untuk yang plastik, masukkan adonan sesuai dengan selera. Lipat plastik seperti ini. Ini cara yang pertama ya. Lipat plastik ke tengah-tengah. Kemudian baru kita lipat kembali sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, seperti ini ya sahabat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah letakkan adonan di dalam plastik atau di tengah-tengah. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera sahabat. Kemudian lipat ke bagian tengah seperti ini. Kemudian balik terlebih dahulu. Setelah itu bagian sisi kanan dan kirinya kita tekan hingga terkumpul ke tengah. Baru kita lipat kembali seperti ini. Nah, mudah sekali kan sahabat? Yang penting pada saat kita melipatnya, adonan ini telah padat dan mengumpul di bagian tengah. Kemudian, biarkan hingga adonan ini dingin dengan sendirinya. Nah sahabat, adonan ini lebih enak jika kita masukkan di dalam lemari pendingin ya, atau lemari atau kulkas ya sahabat. Nah seperti ini dan siap untuk dihidangkan atau dijual sesuai dengan kebutuhan sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.